Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Cornela dengan NIM 2101069. Saya dari Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Teknologi Pendidikan, yaitu mempresentasikan mengenal fungsi tab Microsoft Word, Office button, Home, dan menu. Di sini saya akan membahasnya dengan video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenal bagian-bagian tab pada Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2007. Yang pertama yaitu bagian adalah file. Namun file sama saja dengan Office button yang terletak di bagian sisi paling kiri. Di sini dan file fungsinya sama dengan Office button, yaitu berisi rangkaian menu dasar dan pokok yang digunakan dalam pengolahan dokumen seperti menyimpan, membuka, print, pengaturan, dan lain-lain. Yang kedua adalah Home. Home yaitu terletak di bagian sisi sebelah kiri Office button. Home sendiri yaitu menu-menu sakral yang paling banyak digunakan dalam pengeditan kata, seperti mengatur jenis ukuran huruf, gaya, warna, dan serta model paragraf yang lainnya. Di sini menu Home terdapat grup clipboard. Ini ya, clipboard. Yang pertama yaitu ada paste. Paste yaitu untuk menyatakan hasil copy atau cut. Yang kedua ada cut. Sini cut yaitu memotong teks atau objek terpilih. Yang ketiga ada copy. Copy yaitu menyalin teks atau objek yang terpilih. Yang keempat ada format printer, yaitu meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Yang kedua ada grup font. Sini ya. Yang pertama ada font. Font di sini untuk memilih jenis-jenis huruf yang kita inginkan. Ada banyak jenis di sini. Yang mana kita inginkan bisa langsung dipilih. Yang kedua ada font size. Ini font size untuk memperbesar atau memperkecil ukuran huruf yang kita inginkan. Contoh, kita buat tulisan makalah. Di sini kita bisa mengatur sesuai huruf yang kita inginkan. Contoh, kita gunakan Times New Roman. Di sini sudah terganti bentuk hurufnya. Kemudian kita ingin mengatur besar hurufnya. Gunakan font size tadi. Biasa digunakan untuk membuat makalah, yaitu ukuran huruf 12. Yang ketiga ada increase font size. Sini ada memperbesar huruf secara instan. Yang keempat yaitu ini decrease font size untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Contohnya seperti ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil secara instan.
untuk mengubah status huruf kapital huruf atau huruf kecil. Kita blok dulu. Langsung saja kita pilih. Terus ada clear formatting, yaitu untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Ini ya. Terus kemudian ada bold. Bold untuk menebalkan teks yang kita pilih. Misalkan ini, kita bold, kita copy, kita blok, maksudnya kita blok, kita klik bold, maka tulisnya akan menebalkan tulisan yang kita inginkan. Yang kedua, yang berikutnya ada italic, yaitu untuk memiringkan teks. Contohnya seperti ini, kita blok, terus kita klik. Yang kesembilan ada underline, yaitu untuk menggaris bawahi teks yang kita pilih. Seperti ini contohnya. Kemudian ada sticker stroke, memberikan tanda koret pada teks terpilih. Maka tulisan itu akan memberikan tanda coret pada teks yang kita blok tadi. Kemudian ada subscript, yaitu untuk mengetik karakter pemangkatan. Ya. Kemudian ada superscript, yaitu untuk mengetik karakter pemangkatan. Kemudian ada text effect, yaitu untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Kemudian text highlight, memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Contoh saja, kita beri warna hijau, maka di belakangnya akan memberikan warna yang kita pilih. Kemudian ada font color, yaitu mengatur warna teks yang kita pilih. Kemudian di sini ada grup paragraf. Yang pertama ada bullets, memberikan tanda bulat di tiap paragraf yang kita pilih. Ini ya, contoh. Dan kedua ada numbering, yaitu di sini terletak di bagian sebelah dari bulat tadi, yaitu untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf yang kita pilih. Contoh saja, kita hapus dulu yang tadi ya. Contoh saja, jika kita ingin membuat paragraf, yaitu dengan mengklik numbering yang ada di Microsoft Word, maka akan muncul paragraf yang kita inginkan. Tiga ada multiple list, penulisan angka secara otomatis. Sini ya. Yang keempat yaitu decrease indents, menggeser baris paragraf ke kiri.
Baik, kemudian ada right to left, yaitu menjadikan arah teks dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri maksudnya. Yang ke-8 kemudian ada sort, yaitu menyortir data. Ini ya. Ke-9 ada show atau hide paragraph marks, yaitu menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Ke-10 ada align text left, mengatur teks rata kiri. Yang ke-11 ada center. Ini center, mengatur teks rata tengah. Kemudian ada align text right, yaitu mengatur teks rata kanan. Kemudian ada justify, mengatur teks rata kanan kiri. Kemudian ada line spacing, mengatur jarak antar baris teks. Kemudian ada shading, mengatur warna latar teks terpilih. Tentu saja. Ini. Kemudian ada border, yaitu kegunaannya untuk memberikan garis tepi pada teks yang kita pilih. Contoh. Kemudian ada group stylist ya. Di sini di group stylist ada baik. Yang berikutnya ada group stylist, yaitu terletak di sebelah paragraf, grup paragraf tadi. Di sini ini adalah group stylist. Yang pertama ada heading style, yaitu yang berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf yang kita pilih. Itu di sini ya. Yang kedua ada change style, berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Ini. Jika kita ingin mengubahnya, tinggal klik di sini. Untuk stylenya ada style set, color, dan font. Kemudian ada group editing. Sini ada, bisa kita lihat ada 3. Yang pertama ada find. Find yaitu untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Kemudian ada replace, yaitu mencari dan mengganti kata yang ditemukan dengan kata-kata tertentu dalam satu file. Kemudian ada select, yaitu untuk memilih objek. Ini untuk memilih objek atau teks tertentu dalam satu file. Kemudian pada menu insert. Kemudian ada menu insert. Seperti kita ketahui, insert adalah memasukkan. Benar adanya, yaitu bertujuan
memasukkan tabel, gambar, clip art, dan sebagainya. Kemudian ada Backlight. Backlight yaitu menu yang berisi kumpulan yang ditujukan untuk pengaturan layout dokumen, seperti pengaturan kertas, ukuran, margin, kolom, dan sebagainya. Kemudian ada reference yang terletak di sebelah Backlight, yaitu berisi untuk referensi dokumen seperti penambahan catatan kaki, menambah komentar dokumen, dan sebagainya. Dan ada mailing. Kemudian ada mailing. Mailing adalah kumpulan menu untuk mengurus surat menyurat baik secara elektronik atau manual, sehingga dalam menu ini banyak menu yang diperuntukkan hal tersebut seperti pembuatan amplop, label, email, dan lain-lain. Kemudian ada review. Review adalah sekumpulan menu yang ditujukan untuk pengejahan kata seperti grammar dan lain-lain. Kemudian ada tool menu. Maksudnya view. View adalah opsi menu untuk pengaturan tampilan editor dokumen seperti menampilkan ruler atau penggaris, tampilan, web, dan zoom, serta banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu tool menu, namun tool menu muncul ketika kita membuka lembar aktif mempunyai banyak. Tool menu akan muncul dan terlihat, namun di sini tidak terlihat, hanya saja jika muncul, yaitu ketika lembar aktif mempunyai banyak opsi-opsi seperti opsi untuk gambar, tabel, dan lain-lain, maka tool menu akan muncul. Kemudian kita menjelaskan tentang office button. Sini ya, office button. Yang pertama ada menu new. New yaitu digunakan untuk membuat lembar kerja. Ini ya, untuk membuat lembar kerja pada Microsoft Word. Toolsnya yaitu dengan menekan Ctrl plus N, maka kita akan bisa membuat lembar kerja baru tanpa harus menutup lembar kerja yang lainnya. Dan kemudian ada open. Open sini. Open yang digunakan untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan di dalam perangkat komputer kita. Keyboard alternatifnya yaitu dengan menekan Ctrl plus O. Kemudian ada Save. Save digunakan untuk menyimpan file di komputer Anda. Perintah keyboardnya yaitu dengan menekan Ctrl plus S. Ketika kita sudah menyimpan file di dalam dokumen, di dalam komputer, meskipun melanjutkan pekerjaan di lembar kerja, masih dapat menyimpan hasil ketikan tersebut secara otomatis. Kemudian ada Save As. Save As. Di Save As terdapat banyak icon di sini. Save As digunakan untuk menyimpan dokumen sebagai ke dalam komputer
ada SAP 97 sampai 2003 dokumen, maksudnya yang digunakan untuk menyimpan salinan dokumen yang sepenuhnya relevan dengan versi Microsoft Word 97 sampai 2003. Find X for other file format, yaitu untuk mempelajari tentang bagaimana menyimpan dokumen ke dalam format yang lain seperti PDF dan XPS. Kemudian ada order format, digunakan untuk membuka kotak dialog Save As untuk memilih jenis file yang mungkin sudah tersimpan. Kemudian ada lanjut ke Office button, menunya yaitu kemudian ada print. Print digunakan untuk mencetak dokumen yang telah kita kerjakan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, print terdapat 3 tools, yaitu pertama adalah print. Print digunakan untuk mengatur percetakan dokumen, sejumlah salinan dan opsi percetakan lainnya, seperti cetak ke kertas. Kedua, quick print digunakan untuk mencetak dokumen langsung ke printer secara default tanpa harus membuat perubahan terlebih dahulu. Yang ketiga ada print preview, digunakan untuk meninjau kembali dokumen yang akan dicetak nantinya. Kemudian ada prepare. Prepare digunakan untuk mengedit pengaturan yang akan diterapkan pada dokumen, misalnya menambahkan auto, menambah password pada dokumen, dan lain sebagainya. Prepare terdapat banyak tools. Yang pertama ada properties. Untuk melihat dan mengedit properti dokumen seperti judul, penulis, kata kunci. Ini kemudian ada inspect dokumen, digunakan untuk mengecek dokumen, mendata tersembunyi atau informasi pribadi. Yang ketiga ada encrypt dokumen, digunakan untuk memberikan sebuah kata sandi pada dokumen agar dokumen tersebut dapat terlindungi. Contoh, kita buat password saya.
final yang tidak terlihat agar dokumen dapat dipastikan integritasnya. Kemudian ada maps as final digunakan untuk memberikan tanda agar pembaca tahu bahwa dokumen tersebut telah selesai dan siap dibaca. Kemudian ada run compatibility checker, yaitu digunakan untuk memeriksa fitur yang sudah didukung oleh versi Microsoft Word sebelumnya. Kemudian ada send yaitu untuk mengirim dokumen yang sudah selesai kita buat. Di fitur ini ada dua layanan yang bisa kita gunakan, yaitu pertama menggunakan email, yang kedua ada menggunakan internal text. Kemudian ada publish digunakan untuk mempublikasikan dokumen yang telah kita buat ke dalam macam media publikasi. Yang terdapat banyak tools di sini, ada 3. Yang pertama, blog digunakan untuk mempublikasikan dokumen ke blog website. Terus ada dokumen manajemen server untuk membagikan dokumen yang disimpan di dokumen manajemen server Microsoft Word. Kemudian ada create dokumen workspace digunakan untuk membuat situs baru dokumen tetap sinkronkannya. Kemudian ada close digunakan untuk menutup layanan kerja Microsoft Office Word ketika selesai digunakan. Ada fitur lainnya, yang pertama Word Office maksudnya Word Option. Ada recent dokumen, yaitu apakah daftar dokumen yang kali-kali dibuat dan kali simpan di Microsoft Word. Yang kedua ada Word Option, digunakan untuk membuka pengaturan aplikasi Microsoft Word. Di sini dapat mengatur berbagai macam hubungan dengan aplikasi Microsoft Word. Dan kemudian ada Exit Word, digunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai fungsi tab Microsoft Word, Office button, Home, dan menu. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dan praktek sedikit dari saya mengenal fungsi tab Microsoft Word, Office button, Home, dan menu. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kesalahan dan pengulangan kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga yang menonton bisa dapat dimengerti dan menambah wawasan pada pembimbing kita, yaitu Bapak Awaludin MPD. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan video ini kita sama-sama belajar